Halo guys, ada di sini dan sekarang kita lagi berada di salah satu perumahan di daerah Kopo, Lanut Sulaiman, Kota Bandung nih teman-teman. Lokasinya yang sangat strategis, yakni hanya sekitar 7 menit dari pintu gerbang tol Kopo dan hanya 5 menitan aja dari Mikomol Kopo, Kota Bandung. Tentunya ini menjadi lokasi yang paling diburu banget di tahun 2022 nih teman-teman. Mengusung tema modern, compact, minimalis, rumah itu sangat cocok sekali untuk kalian yang masih berjiwa muda ataupun pasangan keluarga baru nih teman-teman. Berdiri di atas lahan 55 meter persegi dengan total luas bangunan di 65 meter persegi, rumah ini bisa menjadi salah satu alternatif buat kalian semua yang sedang mencari rumah 2 lantainya nih teman-teman. Langsung aja kita bahas dari fasad depannya ya. Dari model atapnya dia menggunakan model variasi atap pelana seperti ini teman-teman, dikombinasikan dengan genteng flat beton Cisangkan ya. Pondasi bangunan strospel dikombinasikan dengan cakar ayam serta pasangan dinding bata merah pun sudah terpasang di rumah ini ya teman-teman. Kemudian di dinding atas fasad depan pun di sini dikamprot halus serta terdapat permainan list tali air yang dibentuk secara vertikal. Terdapat pula permainan maju mundur yang dinamis dari si jendela kaca hidup dan mati yang dibentuk persegi seperti ini ya. Kemudian juga terdapat topi-topian di bawahnya ini ya. Topi-topiannya juga terdapat di bawah si pintu utama dan jendela kaca hidup dan mati, serta dominasi warna cat dinding quartz grey nih teman-teman. Kemudian terpasang paving block Cisangkan di area carportnya dan terdapat taman depan juga nih teman-teman. Kemudian untuk lebar muka si rumah ini tuh di 5 meter dengan panjang ke belakangnya itu di 11 meteran nih teman-teman. Kita intip dari dekat untuk carportnya. Ini untuk ukuran carportnya itu di 4 kali 5 meteran ya teman-teman. Nah, di area carport pun di sini sudah terdapat lubang speed tank kayak gini. Dan area carport ini pun sudah sangat nyaman sekali. Kenapa? Karena sudah terpasang si paving block. Ini ukurannya 10 kali 20 dengan warna natural nih teman-teman. Area carport ini tuh masih bisa masuk 2 mobil jika di custom tanpa taman depan ya. Ukuran si area taman depan ini di 1 kali 4 meteran dan sudah ditanami rumput gajah mini kayak gini ya. Sudah terpasang pula keran air kayak gini dan di sampingnya ini terdapat kontrol panel box untuk si mesin air jet pumpnya nih teman-teman. Bidang sudut tegas dari si dinding depan rumah ini pun memberikan kesan maskulin ke si fasad depan rumah ini juga nih teman-teman. Terpasang pula smart CCTV di pojokan seperti ini ya. Sekarang lanjut ke bagian teras depannya. Ini teras depannya berukuran 1 kali 1,8 meteran. Di sini sudah terpasang keramik motif teraso black kayak gini teman-teman ya. Ini ukurannya 40 kali 40 cm. Padu padan yang pas dengan si kusen jendela aluminium warna hitamnya ya. Nah, kemudian tepat di atas pintu depan teras rumah, di sini terdapat lampu LED outbow 3 inch nih teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke si dalam rumahnya ya. Dan wow, ini adalah tampilan dari si area living room atau si ruang bersamanya ini nih teman-teman. Dan ini adalah tampilan dari si pintu utamanya tadi ya. Material pintunya ini dari engineering door, yang mana sebagian depan pintu ini sudah dilaminasi anti UV, artinya dia lebih tahan terhadap cahaya matahari nih teman-teman. Belum lagi ditambah variasi kisi-kisi kayak gini, membikin si pintu utama ini kelihatan mewah banget, lux dan gagah banget nih teman-teman. Handfeelnya pun terasa mewah banget nih teman-teman. Ketika kita pegang juga ini memang tebal, kelihatan kokoh serta awet dan tahan lama nih teman-teman. Untuk si engsel pintunya sendiri ini pakai merek Dexon ya. Kemudian untuk si kusennya sendiri ini sudah menggunakan aluminium 3 mili warna hitam nih teman-teman. Kemudian untuk si mata kunci yang digunakan ini sudah memakai kunci smart door lock, mereknya ini Bardi ya teman-teman, sehingga dipastikan kamu bakal keluar masuk rumah itu dengan sangat nyaman ya, karena tidak memerlukan si kunci secara fisik. Namun kamu gak usah khawatir kalau misalkan kamu lupa dengan si kuncinya, si Bardi ini masih ada kok kunci manualnya. Kemudian tadi ini di samping si pintu utamanya terdapat kusen jendela dengan kaca clear glass kayak gini ya. Sudah dilengkapi pula dengan 2 kain gordennya. Ini kita cek. Nah, untuk si jendela kaca hidupnya ini bisa dibuka tutup ya. Seperti ini.
Pakai kusennya ini sama, dia aluminium yang 3 mili teman-teman. Di bawahnya ini terdapat satu kacamata bidang kayak gini. Terdapat pula kacamata yang dibentuk secara vertikal dan terdapat lubang angin di atasnya nih teman-teman. Kemudian untuk ubin lantainya ini sudah terpasang granit ukurannya 60x60 kayak gini ya. Membikin kelihatan si rumah ini tuh jadi lebih kelihatan luas dan clean. Jadi tadi begitu kita masuk, kita langsung disambut dengan satu area living room ataupun ruang bersama ya. Ini ukurannya itu di 4,2 kali 5 meteran teman-teman. Juga rumah ini tuh sudah dilengkapi dengan furnish kayak gini. Jadinya bikin kamu punya gambaran nantinya mau seperti apa sih tampilan dalam rumahnya ini nih teman-teman. Untuk tata letak layoutnya, di lantai dasar ini terdapat area living room dan dining room. Ini pun terdapat area powder room ya. Kemudian di sini wall panel TV. Kesana itu ke teras belakang rumah dan area meja dapur nih teman-teman. Kita langsung intip untuk furnish yang sudah terpasang di si area living room ini ya. Terdapat meja bundar tamu industrial dilengkapi dengan si karpet bulu dari Informanya nih teman-teman. Juga sudah terdapat pula sofa minimalis 2 dudukan bahan fabric kayak gini. Kemudian sudah dilengkapi pula dengan custom wall panel dari bahan engineering wood, dilapis lagi dengan si cermin dinding brown mirror kayak gini, membikin kesan si area ruangan itu jadi kelihatan mewah dan luas banget nih teman-teman. Penggunaan furnish yang kece kayak gini tuh bikin kita lupa kalau si area living room ini terbatas ya. Bertambah manis dengan adanya si penggunaan variasi plafon drop ceiling kayak gini, padu padan dengan lampu LED yang dibentuk kayak gini ya, serta dudukan fitting lampu downlight, membikin manis si area plafon ini nih teman-teman. Kemudian kita beranjak ke area diningnya, dimana di sini sudah dilengkapi dengan satu set meja makan Skandinavian warna putih dengan 4 kursi kayak gini. Dengan adanya meja makan set kayak gini tuh bakal bikin kalian betah berlama-lama dan bersantai santap dengan sanak familinya nih teman-teman. Bertambah mewah dengan adanya lampu hias meja makan bahan material brown glass kayak gini ya. Dari area dining kita langsung beranjak ke area meja dapurnya, dimana ukurannya itu di 2,6 kali 1,5 meteran. Di sini sudah terdapat top table ya. Ini motifnya motif marmer teman-teman, premium banget, dan sudah ada sink dari Modena. Terdapat pula keran angsa undermount lapis chrome kayak gini. Kemudian terdapat juga kompor tanam 2 tungku dari Modenanya teman-teman ya. Kemudian untuk si backsplash-nya pun di sini sudah pakai kaca tempered glass kayak gini. Ini monokrom ya, membuat mewah tampilan si area meja dapurnya ini nih teman-teman. Area meja dapur ini pun sudah dilengkapi dengan kitchen set kabinet atas bawah beserta kulkas 2 pintu. Ini kita lihat dari dekat ya. Untuk kitchen set kabinet atasnya ini pakai bahan multi dilapis HPL glossy kayak gini. Untuk engsel-engselnya ini sudah soft closing ya. Sudah terdapat cooker hood dari brand Modena juga nih teman-teman, sehingga nanti aktivitas memasak para bundanya ini tidak akan terasa pengap dan bau nih teman-teman. Untuk kitchen set kabinet bawah pun ini sama ya. Terdapat beberapa banyak custom storage penyimpanan laci-laci kayak gini. Dan ini sudah soft closing juga teman-teman. Motif HPL corak kayu kayak gini pun membuat si area meja dapur itu menjadi tambah hangat nih teman-teman. Untuk set custom yang tengah ini, di dalamnya ini terdapat instalasi dari si sink Modenanya ya, rapih dan kelihatan clean. Set bawah ini pun sudah sangat cukup sekali untuk para bundanya menyimpan kebutuhan-kebutuhan pokok di si custom kabinetnya ini nih teman-teman. Semakin bertambah manis karena terdapat ambalan yang mana di belakangnya ini dikasih lampu LED strip sehingga memancarkan ambience yang bagus banget ketika malam hari nih teman-teman. Kemudian plafon di atas meja dapur ini pun sudah terdapat shadow line dan kombinasi dengan lampu downlight dan smart CCTV nih teman-teman. Kemudian kita lanjut intip dari dekat si wall panel yang terdapat di area ruang bersama di belakang televisinya ini ya teman-teman. Di bagian wall panel dinding ini juga sudah terdapat rak dinding tempel minimalis kayak gini. Ini dilapis lagi dengan cermin ya teman-teman, dimana memberikan efek si kesan ruangan itu jadi lebih luas ya. Untuk bahan yang digunakan sendiri ini pakai engineering wood
yang dilapis lagi dengan HPL ya. Sedangkan untuk si wall panelnya sendiri dia pakai bahan multi yang dilapis dengan HPL corak marmer dari brand Taco nih teman-teman. Kemudian kita beranjak ke area powder room ya, yang mana si pintunya ini dibikin seolah-olah tidak terlihat ya. Sistem push button kayak gini tuh bikin si area powder room ini tuh jadi lebih kelihatan keren dan secret banget nih teman-teman. Untuk finishing si custom interior ini tuh cukup rapih ya. Nah, di atas ini terdapat saklar dari merek Panasonic. Custom kayak gini tuh bagus banget. Kenapa? Karena bikin para tamu yang datang ini tuh nggak menyangka kalau ini tuh area powder room ya. Dan ini adalah tampilan dari si area dalam powder roomnya yang berukuran 1,9 dikali 1 meter kurang nih teman-teman. Untuk aksesoris yang terpasang di dalam si powder room ini terdapat wastafel ya. Ini sudah dilengkapi dengan keran air dan jalur instalasinya. Kemudian terdapat floor drain di pojokan dan si ubin lantainya ini ukurannya 40x40 motif stone grey kayak gini. Nah, di sini pun sudah terdapat kloset duduk dengan merek Toto Eka Flash ya. Juga sudah terpasang full keramik dinding si area powder roomnya ini nih teman-teman. Kemudian di bagian atas plafon ini sudah terdapat exhaust dan lampu downlight juga ya. Area powder room ini tuh sebetulnya memanfaatkan bidang kosong di bawah tangga ya. Dan inilah kenapa kita penting banget untuk menggunakan jasa arsitek nih teman-teman. Kita tinggalkan area powder roomnya untuk kita beranjak ke area teras belakang rumahnya nih teman-teman. Nah, kita langsung ke teras belakangnya. Dan ini adalah tampilan dari si teras belakang rumahnya ini nih teman-teman. Ukuran teras belakang rumah ini di 2,4 kali 1,8 meteran ya. Tadi untuk si pintu ke area teras belakang ini dia pakai rangka aluminium dan daunnya itu pakai kaca 5 mili nih teman-teman. Mata kunci yang dipakai ini pakai merek Orchard. Pintu daun kaca kayak gini tuh bikin kelihatan si rumah ini tuh jadi tidak banyak sekat nih teman-teman. Area teras belakang rumah ini tuh tidak dibuat full keramik. Kenapa? Karena biar tetap ada fungsi resapan airnya juga nih teman-teman. Dari area teras belakang rumah pun kita bisa melihat di sini disimpan banyak sekali kompresor blower AC ya. Jadi lebih kelihatan rapih dari luar karena tidak kelihatan si mesin-mesinnya ini nih teman-teman. Dari area teras belakang rumah ini pun bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan mesin cuci dan area jemur ya. Plus ditambah area semi terbuka kayak gini tuh bisa banget mensirkulasikan udara dan cahaya ke dalam si rumahnya ini nih teman-teman. Kita tinggalkan area teras belakang rumah untuk menuju ke area lantai 2-nya ya. Nah, di sini itu terdapat anak tangga yang mana si anak tangga ini sudah dipasang step nosing kayak gini. Ini pakai granit ya. Jadinya pastinya bikin kamu naik turun tangga itu sangat aman dan nyaman digunakan banget nih teman-teman. Penggunaan brown mirror kayak gini tuh menambah kesan luas, mewah dan semakin estetik di si area lorong tangganya ini nih teman-teman. Langsung aja kita naik ke si area lantai 2-nya ya. Pas naik itu untuk si lebar anak tangganya ini cukup pas dan nyaman sekali apabila ada papasan 2 orang nih teman-teman. Sudah terdapat pelin lantai dan di tengah ini juga terdapat jendela hidup yang bisa dibuka tutup sehingga si sirkulasi udara itu bisa masuk ya dari luar ke dalam si area lorong tangganya. Agar apa? Agar tidak pengap dan areanya tetap fresh dan segar nih teman-teman. Area lorong tangga pun jika kita lihat dari atas ini tidak kelihatan gelap ya, berkat adanya banyak si jendela kaca hidup dan mati, serta terdapat juga lampu dinding tempel minimalis kayak gini nih teman-teman, yang nantinya bisa menyinari dan memberikan ambience ke si area lorong tangganya ya. Setibanya di selasar lantai 2 ini sudah terdapat pengaman ya. Di sini sudah terdapat hand railing, bahan kayu meranti yang sudah dilapis dengan melamik seperti ini membuat pegangan kita tuh jadi semakin kokoh dan aman nih teman-teman. Terdapat pula railing tangga dari besi holo kayak gini yang dicat putih, membuat area selasar ini tuh sangat aman sekali untuk anak ataupun orang tua nih teman-teman. Sekarang kita cek dulu untuk si area mini balkonnya ya. Dan ini adalah si area mini balkon yang berukuran 1,7 kali 90 cm nih teman-teman. Dari sini kita bisa langsung melihat ini tuh kawasannya sudah padat penduduk banget ya. Sudah terpasang ubin lantai keramik kasar kayak gini ukurannya 40 kali 40.
dan juga terdapat railing pengaman ya, dan hand railingnya pun ini menggunakan besi holo nih teman-teman, sehingga pastinya bikin kita aman dan nyaman banget buat sekedar melepas penat dan kejenuhan sepulang kita beraktivitas nih teman-teman. Nah, teman-teman pun tidak perlu khawatir si area mini balkon ini tuh becek atau basah ya, karena ini sudah terdapat lubang furden kayak gini kalau ada cipratan atau tampias air nih teman-teman. Pinggirannya pun ini sudah dipasang pelin lantai kayak gini nih teman-teman, jadi kelihatan lebih rapih aja nih. Nah, ini tadi kondisi ketika kita coba untuk sebat-sebat santai di sore hari ataupun malam hari nih teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali masuk ke dalam si area selasar di lantai 2-nya ya. Nah, kebetulan banget teman-teman, untuk saklar di lantai 2 ini pakai Bardi Smart Wall Touch Wall Switch kayak gini nih teman-teman. Nah, dia itu bisa dikoneksikan ke handphone ataupun Android untuk menyalakan ataupun menghidupkan si lampunya nih teman-teman. Asalkan rumah kamu ini sudah terkoneksi dengan jaringan internet ataupun wifi, nantinya kamu bisa menghidupkan si lampu ini menggunakan handphone Android kamu dari jarak jauh nih teman-teman. Fitur-fitur kayak gini tuh cocok banget buat kamu yang memang aktivitasnya tuh padat banget di luar rumah ya. Untuk tata letak layout di lantai 2-nya terdapat kamar mandi serta kamar tidur utama dan kamar tidur anak nih teman-teman. Kita intip dulu untuk si kamar tidur anaknya ya. Dan ini adalah tampilan dari si kamar tidur anaknya ini nih teman-teman. Untuk ukuran si kamar tidur anak ini di 3,2 kali 2,5 meteran ya. Dan ini adalah tampilan dari si pintu di kamar-kamar tidurnya ya. Dan untuk si daun pintu di kamar tidurnya ini dirakit dari S Plus Engineering Door ya teman-teman. Dimana di sini mata kunci yang dipakai ini merek Dexon ya. Bahannya stainless, sudah pastinya bakal tahan lama dan awet. Juga terdapat permainan list tali air kayak gini teman-teman, sehingga membuat si pintu di kamar tidur ini tuh tidak biasa-biasa aja nih teman-teman. Dari sepintas kita lihat aja kelihatan banget kalau ini tuh pintunya kelihatan mewah, luxe dan elegan nih teman-teman. Berkat adanya tata letak dan custom interior yang baik, maka dari itu si kamar tidur anak ini tuh kerasa kelihatan luas dan proporsional ya teman-teman. Kelengkapan di si kamar tidur ini pun cukup lengkap, dimana sudah tersedia tempat tidur, meja belajar 1 set, dan si lemari pakaiannya juga nih teman-teman. Kita lihat dari dekat, di sini sudah terdapat custom dipan yang dibentuk kayak gini dan sudah terdapat tempat tidurnya. Untuk si dindingnya ini dicat warna grey muda kayak gini dan terdapat dekorasi patung ikan kayak gini teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat wall decor kayak gini. Kemudian untuk material headboardnya pun ini sudah di custom juga teman-teman dengan motif corak kayu kayak gini ya. Terdapat pula di sini ada ambalan-ambalan minimalis kayak gini untuk penyimpanan handphone ataupun tas. Dan terdapat custom untuk meja kerja ataupun meja belajar juga nih teman-teman. Untuk si mejanya pun ini cukup luas teman-teman ya, jadi kamu bisa beraktivitas dengan sangat nyaman. Sudah dilengkapi juga dengan kursi belajar ataupun kursi kerjanya ya. Nah, ini tadi untuk custom dipannya ini sudah terdapat 2 anak tangga yang mana terdapat LED strip di atasnya kayak gini teman-teman ya. Ini dapat memberikan ambience yang bagus, pencahayaan ketika malam hari nih teman-teman. Tempat tidur ukuran 120 ke 200 pun ini masih masuk banget ya. Dan kenapa di sini pakai bed yang tanpa rangka kayak gini? Biar apa? Biar ketika ada saudara atau teman datang, ini si kasurnya masih bisa disandarkan ke dinding samping nih teman-teman. Terdapat pula variasi drop ceiling dan permainan lampu LED strip kayak gini, bikin si kamar tidur ini makin kelihatan kece dan keren nih teman-teman. Sudah terdapat pula untuk dudukan si remote AC serta untuk saklar Bardi Smart Wall Switch kayak gini nih teman-teman. Fitur-fitur kayak gini tuh bikin anak kamu pastinya bakal betah banget untuk diam di kamar ya. Lemari pakaian minimalis kayak gini beserta double cermin serta sudah terdapat untuk stop kontak saklar otomatis di si engsel pintunya sudah terdapat di kamar tidur anak ini ya. Kemudian jika si ruangan kamar ini terasa panas, kamu bisa buka aja jendela hidupnya tanpa harus menyalakan AC ya. Jadi untuk sirkulasi udara pun pastinya sangat baik keluar masuk ke dalam si kamar tidur anak ini nih teman-teman.
Oke teman-teman, dari kamar tidur anak sekarang kita beranjak ke si kamar mandi di lantai 2-nya ya. Untuk si kamar mandi ini berukuran 2 meter kali 1,2 meteran ya. Ubin lantai 40 kali 40 dengan motif stone grey kayak gini sudah terpasang di si kamar mandinya ya. Aksesoris yang terpasang di si kamar mandi ini ada wastafel, kloset duduk, kemudian di sini juga ada keran air panas dan stang shower. Ini ada ambalan teman-teman ya, untuk menyimpan handuk ataupun sabun cair, serta di sini terdapat cermin bundar gantung minimalis kayak gini ya. Di bagian plafon kamar mandi ini sudah terdapat exhaust fan, lubang manhole, serta lampunya ini pakai yang downlight, dan juga sudah dipasangkan instalasi water heater ya. Konsep kamar mandi kering nantinya akan dibuatkan di si area showernya ya. Nah, di sini terdapat perbedaan level lantai agar apa? Agar nantinya ketika mandi si airnya itu tidak tampias keluar nih teman-teman, jadi langsung mengalir ke lubang floor drain. Untuk wastafelnya sendiri ya, tadi ini pakai merek Toto ya, ini premium banget teman-teman, sudah sama si keran airnya ya. Jadi nanti untuk kita bisa kumur-kumur ataupun sikat gigi ataupun mencuci tangan nih. Kloset duduk dengan merek Toto Eco Flash pun ini sudah terpasang juga di sini ya. Ini Toto. Ini premium banget nih teman-teman. Dan ini tadi untuk si keran air panas dan dingin, ini pakai merek Kohler ya. Ini juga terdapat stang shower dengan dudukan untuk sabun cairnya. Juga sudah terdapat hand shower juga nih teman-teman. Jadinya sudah sangat lengkap untuk kelengkapan ketika mandi nih teman-teman. Dengan material bahannya ini dari chrome, sehingga nantinya pastinya bakalan awet banget dan tahan lama nih teman-teman. Kemudian untuk si dinding keramik kamar mandinya ini sudah terpasang full keramik dinding kayak gini ya. Yang pertama di sini ada keramik mosaik ukurannya 25 kali 40. Padu padan dengan kiri kanannya ini dia pakai keramik dinding motif juga. Ukurannya 30 kali 60 nih teman-teman. Nah, di atas ini pun sudah terdapat instalasi water heater. Untuk instalasinya ini yang listrik ya. Oke teman-teman, dari area kamar mandi kita bergerak keluar ya. Sekarang kita menuju ke bagian si kamar tidur utamanya nih teman-teman. Untuk ukuran si kamar tidur utama ini berukuran 3,7 kali 3,2 meteran ya, dimana sudah sangat mencukupi dan leluasa untuk kita menyimpan perabot dan furnish di dalam si kamar tidur ini nih teman-teman. Tepat di sebelah kanan kita begitu kita masuk, di sini terdapat open shelving kabinet kayak gini yang berfungsi untuk menyimpan tas dan perintilan-perintilan kecil. Dimana di atasnya juga terdapat variasi kaca dan cermin kayak gini ya teman-teman. Ini biasanya dipakai menyimpan koleksi-koleksi tas pribadi nih teman-teman. Yang mana merupakan si open shelving kabinet ini merupakan custom yang menjadi satu kesatuan dengan si lemari pakaiannya ini nih teman-teman. Kita intip dari dekat untuk si custom lemari sliding. Finishingnya ini pakai HPL dengan kombinasi kaca clear glass kayak gini ya. Untuk si custom lemarinya ini betul-betul premium banget ya teman-teman. Ini begitu kita buka, di sini banyak terdapat laci-laci kayak gini untuk penyimpanan jam dan barang-barang perintilan ya. Di bawahnya pun sama, ini bisa penyimpanan pakaian. Nah, di atasnya ini terdapat lampu LED otomatis ya. Jadi ketika kita tutup nantinya bisa nyala sendiri. Paling atas juga masih ada open storage nih teman-teman. Dan untuk tarikan si gagang pintu sliding lemarinya ini dia di custom cowok kayak gini aja teman-teman. Nah, karena ini si lemari sliding ini engselnya ini sudah dihubungkan dengan si lampu LED, jadinya bisa otomatis nyala atau hidup nih teman-teman. Keren ya, custom lemari dengan kaca clear glass kayak gini tuh lagi menjadi trending banget di tahun 2022 ini nih teman-teman. Cuma lemari custom dengan kaca clear glass kayak gini tuh nggak cocok buat kamu yang nggak seneng atau kurang rajin merapikan si isi lemari ya. Untuk di bagian headboard si tempat tidurnya, di sini wall panel dan wall moldingnya itu di custom semua ya teman-teman. Biar si suasana itu makin kerasa anget
Nah, di sini juga terdapat lampu LED strip kayak gini nih teman-teman, sehingga membuat si headboard panel dari si tempat tidurnya itu jadi kerasa hangat nih. Ambience yang muncul dari si lampu LED stripnya ini bikin headboardnya ini jadi makin estetik nih teman-teman. Kasur atau si spring bed dari si kamar tidur utama ini pun sangat nyaman sekali ya. Ini untuk mereknya sendiri dia pakai dari Clarissa nih teman-teman. Ini udah terkenal empuk banget dan awet serta tahan lama juga nih teman-teman. Ukuran 160x200 dirasa sudah sangat pas untuk kita bisa beristirahat di tempat tidur ini nih teman-teman. Terdapat pula bedside table kayak gini ya. Bedside table ini pun coraknya sama persis dengan si lemari pakaian dan custom wall panelnya ini nih teman-teman. Terdapat dua laci kabinet kayak gini ya. Udah cukup banget untuk kita bisa menyimpan perintilan-perintilan ataupun barang berharga ya teman-teman. Tentunya di kamar tidur utama ini tuh sangat nyaman banget ya, baik dari segi ukuran maupun dari segi furnish yang sudah terpasang nih teman-teman. Kita intip untuk si meja riasnya atau bagian yang paling disukai banget oleh para bunda dan para wanitanya nih teman-teman. Untuk engsel pada si lacinya ini semuanya sudah soft closing ya. Jadi sudah sangat nyaman sekali digunakan nih teman-teman. Model meja rias dengan kaki industrial ini juga boleh menjadi salah satu referensi buat kamu yang sedang mencari gimana sih bentuk meja rias industrial nih teman-teman. Nah, sedangkan untuk si kursi dari si meja rias industrial ini dia dari Informa ya. Untuk corak dan warnanya pun disamakan dengan si cat dinding dalam si kamar tidur utama ini nih teman-teman. Jadinya sangat nyambung dan sangat estetik banget nih teman-teman. Kemudian kita intip untuk si plafon di kamar tidur utama ini juga sudah ada variasi drop ceiling kayak gini ya. Padu padan dengan lampu LED strip yang memberikan ambience yang bagus di si area plafon langit-langitnya nih teman-teman. Bicara masalah sirkulasi udara dan cahaya, nah si kamar ini pun sudah punya solusinya ya, dimana sini terdapat jendela kaca aluminium kayak gini ya, sehingga sirkulasi udara itu sangat baik keluar masuk ke dalam si kamar tidur utama ini nih teman-teman. Dari segi pencahayaan pun teman-teman tidak perlu khawatir karena di sini terdapat juga jendela. Tinggal teman-teman buka aja vitrase ataupun gorden di sisi jendela ya, sehingga pencahayaan pun akan sangat baik keluar masuk ke dalam si kamar tidur utama ini nih teman-teman. Tak lupa juga di kamar tidur utama ini sudah terpasang granit 60x60 beserta pelin lantainya ya. Jadi bakalan bikin kelihatan kamar ini tuh luas dan clean. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk review rumah tipe 65 dengan luas tanah di 55 di Kopo Lanut Sulaiman Kota Bandung nih teman-teman. Starting harga dari rumah kayak gini tuh mulai dari 800 jutaan aja ya. Dalam kondisi ini kosongan nih. Kalau teman-teman mau diisi furnish kayak gini harganya menjadi sekitar 1 M-an nih teman-teman. Buat teman-teman semua yang pengen langsung bungkus rumah kayak gini bisa langsung kontak aja, nanti linknya sama area disimpan di kolom deskripsi ya. Atau buat teman-teman semua yang ingin melakukan renovasi ataupun pembangunan rumah yang mirip-mirip kayak gini, ini boleh banget dan bisa banget dengan harga yang per meternya itu terjangkau. Nanti teman-teman boleh konsultasi gratis, linknya nanti sama Arya juga disimpan di kolom deskripsi ya. Jangan lupa bantu kami share dan subscribe video ini agar channel itu terus berkembang dan dapat menginfokan perumahan-perumahan terbaru di kota dan kabupaten Bandungnya nih teman-teman. Arya pamit undur diri, sampai jumpa di review video rumah kita selanjutnya. See you next time and bye-bye.